Enggak betul kitabnya. Halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kama halakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Malam menika kita bahas kali ayat ya. Dua ayat dari surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau, ana ta ora padha ningali sapa kufar Mekah. Kam ing wis ping pira ahlakna ngrusak sapa ingsun qablahum ing dalem sadurunge ahlu Mekah minal quruni saking pira-pira panton annahum apa ing sak temene kurun ilaihim maring kurun iku la yarji'una ora padha bisa balik kabeh. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, ayat niki kelanjutan keterangan dari pertemuan kita kali minggu kapungkur. Temriku diceritakaken, dikisahkan orang-orang kafir Quraisy. Niki konteks ayat niki kafir Quraisy, sebab Yasin menika termasuk Makiyah. Makiyah berarti Kanjeng Nabi sakderenge pindah dan Madinah. Dan Kanjeng Nabi niki masyhur dengan sifat amanah, sehingga tiang-tiang Mekah niku memberikan gelar Nabi dengan kata Al-Amin, yang dapat dipercaya. Niku wiwit Kanjeng Nabi usia 17 tahun. Niku pun masyhur Kanjeng Nabi niku enggak ada sifat yang berbeda. Tidak seperti umumnya orang-orang Mekah wekdal niku. Di antara yang membedakan inggih menika tiyang Mekah niku gampang boro. Gampang nulayani janji, gampang nulayani amanah. Kanjeng Nabi mboten. Bahkan sing gelari Kanjeng Nabi Al-Amin niku nggih masyarakatnya, karena mengerti budi pekerti dan sifat Nabi yang tidak pernah berkata bohong. Sehingga napa ingkang diaturaken Kanjeng Nabi niku mereka meyakini benar. Namun ketika Nabi dan puncaknya nggih nyalap Hajar Aswad niku nggih. Ketika Nabi wekdal menika berusia 35 tahun mempersatukan kaum Mekah yang berbagai macam kabilah, ngadai berbagai macam bani, dipersatukan kalian Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi sing maten-maten dipercaya saged mengeratkan hubungan yang saat itu meruncing akibat satu dan yang lainnya menghendaki untuk nyalap Hajar Aswad dan panggenane. Sebab Hajar Aswad kan pun bangsal-bangsul malih di pendet yang di napa niku dicolong ya, di pendet ketemu malih pendet ketemu malih ngoten. Nah, dal niku maten-maten disalap kalian Kanjeng Nabi dan semua merasa puas. Sebab Kanjeng Nabi yang menurut mereka yang paling berhak, yang paling tinggi syaraf, yang paling tinggi mulia, yang paling mempunyai sifat yang agung, Kanjeng Nabi.
5 tahun berlalu dari kejadian itu, mulai Kanjeng Nabi menyampaikan dakwah, diutus kalian Gusti Allah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah terakhir. Dan yang terjadi adalah mereka menolak ajakan Kanjeng Nabi, dakwah Kanjeng Nabi pertama kali oleh orang-orang Mekah niku kata ingkang nolak. Sehingga masyhur dalam sejarah, yang mengikuti dakwah Nabi pertama niku minal mustada'afin, dari golongan orang-orang yang rendah, golongan-golongan status yang rendah, nggih bangsane budak ngoten nggih. Niku kebanyakan yang sing derek Kanjeng Nabi. Sementara mereka yang kepala-kepala kabilah niku mboten purun derek Kanjeng Nabi. Pertanyaannya matur ngoten, dari awal mereka meyakini Nabi bahwasanya yang disampaikan itu benar. Nah, mengapa ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada mereka kok mereka menolak? Nah, itu kan ada pertanyaan. Dan apa matur ngoten yang menyebabkan mereka menolak dakwah Kanjeng Nabi? Maka mriku wonten keterangan beberapa ayat. Wa qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli. Dan tatkala Kanjeng Nabi niku matur dumateng tiang-tiang Mekah niku wekdal niku diaturi, ta'alau, mari engkau ke sini, akan aku bacakan ma anzalallahu, wahyu ayat-ayat risalah yang telah Allah turunkan, wa ila rasuli, dan yang telah diturunkan kepada Rasul. Mateng-mateng tiang Arab niku wau, tiang Mekah niku matur ngeten, qalu hasbunallaha ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qilun la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Dan saat itu kemudian mereka mengatakan hasbunallah, mereka mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka mengatakan cukup bagi kami dengan apa yang telah diajarkan oleh leluhur kami. Oh, ternyata mereka menolak dakwah Nabi pertama kali itu karena menganggap apa yang telah diajarkan oleh para leluhur mereka, aba'ana niku leluhur, kakek-kakek, bapak kakek dan seterusnya, leluhur mereka niku pun cukup, niku sudah benar. Jadi mereka tidak mau menerima sesuatu yang baru. Mereka mengatakan qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Meskipun orang-orang tua mereka itu layak lamun, mereka tidak mengetahui juga wala yahdadun nggih mboten mendapatkan bimbingan utawi hidayah. Nah niki anggapane ngoten, tiang-tiang napa Mekah wekdal nika wis cukup lah dengan apa yang telah diajarkan oleh orang-orang tua kami. Kami enggak mau lebih daripada itu. Napa malih ingkang disampaikan Kanjeng Nabi niku berbeda dengan apa yang disampaikan, apa yang mereka dengar dari orang-orang tua mereka. Kanjeng Nabi mengajarkan kepada mereka tauhidullah, mentauhidkan Allah sebagai dasar daripada agama Islam. Wala tusyrikuna bihi syai'a. Jangan sampai berbuat syirik, jangan sampai mempunyai keyakinan kepada yang selain kepada Allah. Jangan sampai menyebabkan Allah atau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Niku sangat-sangat tegas ayat niku wau, sehingga ayatnya namanya ayat-ayat yang muhkam. Nah, mereka niku diajari oleh orang tua mereka banyak Tuhan. Nah, niki ditolak. Wong kene malah ke Tuhan kok diajari mempercayai hanya satu Tuhan. Niki sepindah. Nomor kali Kanjeng Nabi niku mengajarkan adanya hari kiamat. Sementara leluhur mereka tidak mengajarkan adanya hari kiamat. Bagi mereka kehidupan kecampur, sekali selesai. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Sampai mereka mengucap
Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nuhyi wa ma yuhlikuna illa dahr. Wa ma lahum min dzalika min ilmin in hum illa yadhun. Mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Inilah kehidupan dunia yang hanya sekali. Namutu wa nahya. Yang mana kami mati kemudian kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa memusnahkan atau merusak kami atau menghilangkan kami kecuali masa. Ya sudah, selesai. Amalah min dzalika min ilmin, dan mereka mengatakan itu tidak didasari oleh ilmu pengetahuan. Inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya menyangka. Nah niki nomor kali Kanjeng Nabi mboten mengajarkan adanya hari kiamat, sementara leluhur mereka tidak mengajarkannya, sehingga dakwah pertama niku ditolak. Keranten tiang niku kan kita niki kan dihimpit oleh 3 masa, ya kan? Masa sekarang, masa yang lampau, dan masa yang akan datang. Masa yang lampau ini adalah sejarah. Masa yang sekarang adalah masa untuk berbuat dan membuat prestasi. Dan masa depan adalah masa yang berupa harapan. Sehingga boten unen-unen tiang urip niku diapit oleh 3X. X yang pertama niku experience. Jadi X yang pertama apa? Experience niku pengalaman. Berarti masa lampau, dan kita tidak bakalan bisa balik ke masa lampau. Tapi yang kita ambil adalah ibrah dengan adanya masa lampau. Masa sekarang namanya eksperimen. Jadi kita melakukan eksperimen. Eksperimen itu apa? Percobaan. Cara wong ilmu pengetahuan niku nggih selalu berkembang sebab wonten sing namine the trial and error, nggih ngoten nggih. Niku kan eksperimen kan ngoten nggih ya. Coba gagal ngoten nggih ya. Sampai nemokno lek obat niki cocok kali niki, kan mboten langsung sekaligus. Tapi coba gagal sampai sing kala Covid niku kan nggih ngoten nggih ya. Sampai ditemukan vaksin nggih ya. Dan seterusnya. Jadi kehidupan kita niki harus eksperimen. Berarti kok kita menang mawon mboten melakukan eksperimen, berarti wujud kita niku mboten urip. Tiang urip niku selalu bergerak, dinamis. Nah, wonten tiang mboten kon mau menang mawon tidak melakukan apapun gitu ya. Nah, berarti dia menyia-nyiakan kehidupannya, karena hakikatnya tiang itu hidup itu harus bergerak. Sehingga al-insan niku dari al-unsu niku artosipun bergerak, dinamis, dan selalu melakukan niku eksperimen. Sing nomor 3 yang akan datang maba'dal maut, setelah kematian, ini yang kemudian kita harapkan yang namanya ekspektasi. Jadi kita mempunyai ekspektasi. Napa? Kehidupan akhirat. Sehingga kak mesti yang muslim niku mboten enten mboten putus asa hidup di dunia mboten. Betapa berat kehidupan kita, betapa berat cobaan kita, tasik berat cobaan ingkang dialami kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggali tiang-tiang estri, ya, mar'ah, tiang-tiang wanita yang kemudian dilakoni ahlul jannah. Ini bukan orang-orang yang luar biasa, ya kan? Sinten mawon? Sayyidah Khadijah, sinten malih? Sayyidah Maryam, sinten malih? Sayyidah Asia, sinten malih? Sayyidah Fatimah, sinten malih? Sayyidah Asia, Sayyidah Aisyah. Niku kan begitu luar biasa wanita-wanita ini. Tapi coba ini luar biasa. Di antara sinten, misalnya pun Sayyidah Fatimah, niku dicoba dengan ekonomi yang pas-pasan. Ya kan? Sayyidah Fatimah itu terkenal beliau niku kurus, ekonominya pas-pasan.
dimulakan kalian Gusti Allah. Putrane napa putrine Kanjeng Nabi sing paling dicintai nggih Sayyidah Fatimah. Sampai Sayyidah Fatimah niku enggak ada lakop Az-Zahra. Az-Zahra niku enggak ada sinar. Sehingga setunggal wekdal Sayyidah Aisyah niku nyelundupno dom nggih. Benang niku ada selundupno niku mboten saged. Kan niki radi peteng gitu. Ketika malam hari. Mboten saged. Nyelundupno dom niku mboten saged. Pas mlebu Sayyidah Fatimah langsung terang benderang rumah napa ngriyane Sayyidah Aisyah sampai beliau mengatakan gara-gara datangmu ya Fatimah terang ruangan ini sehingga aku mudah untuk memasukkan jarum masukkan apa benang ini ke jarum sehingga digelari apa Sayyidah napa digelari Az-Zahra. Ugi malih digelari Al-Batul. Batul niku jauh daripada keburukan dan selalu menyibukkan diri untuk selalu beribadah dumateng Allah SWT sehingga digelari Al-Batul. Wonten malih gelar tapi gelar niku biasanya golongan Syiah sing menggelari. Napa? Ummu Abiha. Nate ya. Kira ngoten. Ada Sayyidah Fatimah niku digelari napa? Ummu Abiha. Lek diterjemahkan ibu bagi ayahnya. Loh apa niku? Ibu bagi ayahnya. Loh anak kan tetap anak, kok bisa ibu dari ayahnya? Saking cintane Sayyidah Fatimah dumateng Kanjeng Nabi. Sampai kecintaannya itu seperti halnya cintanya seorang ibu kepada anaknya. Sehingga digelari Ummu Abiha. Utawi wonten pengertosan Kanjeng Nabi niku dirawat, dididik, dicekapi segala kebutuhannya sampun wafatipun ibunda Kanjeng Nabi. Ini kan diasuh kalian Abdul Muthalib. Sampun Abdul Muthalib mateng-mateng Abu Thalib. Nah, ketika di Abu Thalib inilah kemudian diasuh, dirawat, dididik kalian garwane Abu Thalib. Namun ini sinten? Sayyidah Fatimah binti As'ad. Nah niku garwane Abu Thalib. Abu Thalib niku namine sinten? Abu Thalib niku namine Abdul Manaf utawi Imran. Lah Thalib niku putra pertamanipun Abu Thalib. Dados putra pertamanipun Abu Thalib niku nggih Thalib. Ngoten asal gelar Abu Thalib, maten-maten Aqil, maten-maten Ja'far, maten-maten Sayyidina Ali. Jadi putrane Abu Thalib niku wonten sekawan. Pertama Thalib, nomor kali Aqil, nomor 3 Ja'far sing terkenal dengan Ja'far At-Tayyan niku wau, maten-maten Sayyidina Ali. Sehingga Ali bin Abi Thalib. Nah, sing estri niku 3. Ummu Hani ditimbali Ummu Hani sebab punya putra namine Hani, namine niku Fakhitah. Wonten malih sejarah mengatakan Hindun. Ummu Hani matung-matung kali disupe kula. Jadi Ummu Hani 3 niku. 3 putri sekawan putra. Nggih. Lah niki matung-matung diceritakan napa? Mempunyai masa depan. Terus napa niku wau mar'atul jannah niku nggih ternyata luar biasa cupone. Sayyidah Asia. Oh yang bojone niku Firaun. Sak jahat-jahate bojo sampean, Pak. Mboten ngantos bojone Firaun, mboten kados-kados Firaun nggih ya. Lah niki Sayyidah Asia enggak ada punya suami namine Firaun. Sehingga lek misale napa niku tiyang estri duwe nggadahi tiyang jalan misale kowereng ngoten nggih imut niku mawon. Nggih napa Sayyidah Asia. Berarti sik abote Sayyidah Asia sebab menapa? Garwane niku Fir'aun. Akhirnya dimulakan kalian Allah kan. Sinten malih Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sampai akhir hayatnya beliau tidak punya putra. Nah niki damel ngedem-ngedem nggih ya. Biasa mboten gadah putra, dan niku ilmu Sayyidah Asia, Sayyidah Aisyah. Sampai pernah Sayyidah Aisyah ketika haji dengan Kanjeng Nabi yang hanya sekali Kanjeng Nabi haji niku. Beliau dalam keadaan haid.
Jadi kan mungkin dari jamaah perempuan itu ketika haji yang begitu dinantikan sampai puluhan tahun ya, sampai 20 tahun kan iso berangkat. Loh, kok dumadaan ta mriko kok haid? Maka yang diceritakan adalah Sayyidah Aisyah. Kulo niki haji ya Rasulullah. Ya sudah. Karena engkau mempunyai rencana, Allah mempunyai rencana. Dan yang terjadi adalah rencananya Allah dan yakini itu adalah baik bagimu. Maka lakukanlah semuanya kecuali sholat, kecuali tawaf. Berarti apa? Mempunyai nilai haji, tidak berkurang sedikit pun. Wong Kanjeng Nabi matur, bahkan Sayyidah Aisyah pun dalam keadaan haji niku, ternyata beliau dalam keadaan haid. Terus justru dia, kamu mempunyai nilai haji, tetap sami ngaten. Dados ngoten, lho aku gak ngene, aku gak tawaf gak ngene. Mboten, niki ketetapannya Allah sing dikersakaken kalian Gusti Allah, dan sampai akhir kehidupan beliau Sayyidah Aisyah mboten gada garwa, dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah niki beberapa keterangan. Maten-maten karena setiap orang itu selalu diimbit oleh tiga. Masa sekarang, masa kemarin, atau masa yang lampau dan masa yang akan datang. Maka orang-orang Mekah niku diingatkan oleh Allah dengan apa yang terjadi pada masa lampau. Di antaranya apa? Alam yaraukam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Atau sipun yakni alam yukhbir ahla Makkah wal qarn ahlu kulli asrin summu bidzalika liktironiki fil wujud annahum aidil kal qurun ilaihim la yarji'un ila dunya afala ya'tabiruna. Artosipun, mengapa mereka tidak melihat betapa banyak orang-orang dahulu, kaum-kaum terdahulu yang kemudian menyimpang atau menolak dakwanya Rasul yang diutus kepada mereka, kemudian mereka dimusnahkan, mereka kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah teng niku wonten keterangan ngeten. Ten Quran niku wonten kalimat azab. Nggih kan? Wonten kalimat azab. Tapi ketika Al-Qur'an menggunakan kalimat azab niku namun dalam dua bentuk. Napa? Sing pertama niku azab yang menimpa orang-orang terdahulu, umat-umat kaum Nabi yang melakukan penolakan luar biasa, pengingkaran yang luar biasa. Gampangane nggih umat Nabi Nuh niku diazab kalian Gusti Allah. Sedaya niku napa dalam keadaan tenggelam. Yang selamat hanya yang naik kapal niku wae, ya kan? Sampai Nabi niku ndonga napa? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Diazab kalian Gusti Allah. Kalimatnya azab. Kaum Ad umat Nabi Hud diazab kalian Gusti Allah. Kaum Samud umat Nabi Saleh diazab kalian Gusti Allah. Kaumnya Nabi Lut ingkang Nabi Sodom niku diazab kalian Gusti Allah. Alaisa subuh biqarib, apakah ya Nuh ya Lut sebentar lagi subuh ya Lut, maka keluarlah engkau dari daerahmu. Wakil medal. Wahai modal diazab kalian Gusti Allah dan dalam keadaan tidur. Mereka dalam keadaan lengah, mereka dalam keadaan lalai, niku diazab kalian Gusti Allah, dijatuhkan kepada mereka hujan batu sampai kemudian daerah niku terbuka, mereka masuk ke dalamnya. Maten-maten semakin dikenal dengan laut mati. Jadi laut mati niku kaum Nabi Lut sing diazab teng mriku saniki dados laut mati. Kados Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah saniki dados Buhairah. Buhairah niku danau. Dalam misalnya dengan Mesir niku wonten namine Buhairah Qarun. Sebab Qarun niku mandhap teng mriku utawi napa dimasukkan oleh Allah diimpit kali bumi. Wa khasafnahu wa bidarihil ardh. Saniki dados
danau. Kon nggih. Lah kejadian-kejadian itu dekat dengan mereka. Wilayahnya dekat. Sing sakniki namine Madain Saleh niku lho nggih. Madain Saleh niku kaum Samud yang dihancurkan oleh Allah. Nah, Kanjeng Nabi niku pernah perang Tabuk niku melewati Madain Saleh niku. Kanjeng Nabi matur ngoten ningali para sahabat niku ajenge ngunjuk dugi tuya sing wonten ten Madain Saleh mboten pareng kaliyan Kanjeng Nabi. Jangan kamu, jangan. Ajenge maringi napa tuya niki ajenge maringi minuman ke napa unta-untane mboten pareng, jangan. Sebab temriku kan ornamennya tasik sae nggih ya. Mungkin ngatosan niki. Ditinggali niku malah Kanjeng Nabi wis ndang berangkat. Wis aja suwe-suwe nduk kene wis. Sebab napa? Tempat niku tempat yang pernah diazab oleh Allah. Langsung ngoten-ngoten berangkat meninggalkan daerah ingkang nami Madain Saleh. Tapi saat ini sanjange badhe didamel tempat pariwisata nggih. Nanti mireng nggih. Kali sinten putrane Raja Salman MBS iku sinten? Muhammad bin Salman niku kan gadhe waduh niku nggadhahi rencana wis luar biasa. Pokoke tahun 2030 Dubai niku kalah kalian Saudi. Ngoten niku lak apa ngoten ambisiuse kan ngoten. Pretesiuse kan wis pokoke iki apa Saudi ngalahno Dubai tahun 2030. Nggih termasuk nyiapake sing panggenan sing namine Madain Saleh niku. Sementara Kanjeng Nabi pun memperingatkan bahwasanya tempat yang pernah diazab oleh Allah, temriku wonten kaum Samud niku diazab kalian Gusti Allah. Kok malah panggenan niku badhe didamel tempat pariwisata. Lha kan ya gak jelas. Lah kata dia, dadas napa? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni. Kamu perhatikan akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka yang menentang para nabi, akhirnya mata-mata diazab. Lah pun diazab niku skalanya besar dan semuanya kenging. Makanya kalimatnya namel azab. Sebab murkane Gusti Allah. Azab sing nomor kali niku dipakai ketika hari kiamat mungkin. Ketika manusia sudah masuk ke dalam surga dan neraka sesuai dengan ketetapan Allah, monggo maten-maten yang ada di neraka niku diazab kalian Gusti Allah. Sehingga azab niku digunakan menunjukkan siksa neraka. Loh, kemudian ada kehidupan di dunia dengan adanya tsunami, dengan adanya longsor, kemudian banjir, gempa bumi utawi sak lintu-lintu niku sing mboten nyenengaken lah ngoten nggih. Mongko Quran mboten damel kalimat azab, tapi Al-Qur'an menggunakan kalimat bala utawi ibtila ataupun ujian mboten murkane Gusti Allah. Sehingga kita lek ndonga niku selalu kita ucapkan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Nah niku dalam rangka apa? Menginginkan maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah, dan itu lebih luas daripada murkanya Allah. Lah ketika mereka sudah masuk ahlul nar niku sampun masuk neraka, berarti niku menggunakan kalimat azab. Bagi kita orang muslim, orang yang taat dumateng Allah, kok suatu saat mungkin kita mendapatkan bencana, maka kalimatnya mboten azab akan tetapi bala atau ibtila. Nggih. Mata-mata annakum ilaihim la yarji'un. Yang mana orang yang diazab itu tidak bakalan balik maneh nang bumi, ngoten ta? Tiang pejam ngoten-ngoten balik maneh nang bumi kan bener. Ila masyaallah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, tiang mati suri itu kan ya. Tapi secara umum orang-orang yang sudah wafat, yang meninggal dunia, maka tidak akan bisa kembali lagi hidup ke dunia. Niki penjelasan ayat ingkang pertama. Mateng-mateng dilajengaken. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Nah
niku kan masa lampau. Ya kan? Masa lampau niku berarti sejarah. Yang tidak bisa kita pungkiri kebenarannya wong sudah terjadi. Sepindah malih kan wonten hari santri tanggal pinten? 22 Oktober, hari ABRI tanggal 5 Oktober. Oktober niku nggih. Napa perang terus ya. Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Sumpah Pemuda 28 Oktober. Penuh dengan perjuangan ngoten ya. Penuh dengan jihad ngoten ya. Karena hidup niku jihad ya kan. Guru Quraisy niku ngucap ngeten. Laisatu rohatu fid dunya. Wa innamar rohatu fil akhirah. Sing jenenge roha niku mboten dulure Maisarah mboten. Tetapi ini roha niku artosipun istirahat. Niku laisat dunya. Gak ono kamu hidup dunia yang kemarin ngono iku hidup leha-leha, itu gak ada kamu sesuatu itu. Karena hidup dunia itu jihad. Wa innamar rohatu fil akhirah. Lek sampean kepengin istirahat, hidup enak, wis mene wae nduk akhirat. Bahasanya kayak ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, dan akhirat bagaimana? Ini keterangannya. Ini kan? Ini mau diambil kali ya. Kehidupan yang kemarin itu namanya eksperiensi itu bau, lampau, dan kita tidak bakalan bisa kembali lagi. Kita akan terus menghadap dan melihat ke depan. Kemudian diimutakan dengan kejadian yang akan datang. Yang ini adalah ekspektasi bagi kita, harapan bagi kita. Wis tak apa-apa misale kok urip dunya ku pas-pasan. Yo ilmu ni pas-pasan, ekonomi pas-pasan, ini pas-pasan minimalis lah gitu ya. Tapi kita punya harapan. Kita punya cita-cita. Sing disebutaken dari setunggal hadisul qudsi. Gusti Allah niku remen dumateng tiyang ingkang jagi kefarduan. Ngoten. Remen tiyang ingkang jagi kefarduan. Tapi Gusti Allah langkung remen malih tiyang ingkang saged istiqomah menjalankan kesunahan bi kasratin nawafil. Bahasane ngeten. Sehari semalam kita niki kan salat kan namun ping gangsal. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Katakan setiap salat itu 5 menit. 5 kali 5 bintang 25 menit. Sementara dalam satu hari 24 jam. Berarti kita untuk sholat itu hanya 1/5. Ini leres. 1/5 dari 24 jam. Niku namun kok 1/5? Seperti tadi. Wis pokoknya gede lah. 1/20 ya. 1/20 tadi. Kompedi. Cuma setengah jam dari 24 jam. Berarti masih ada sisa 23 jam setengah. Oh, gitu. 12 bulan, 1 bulan kita puasa. Berarti 11 bulan kita tidak berpuasa. Haji namun sekali. Dari kesempatan kita bisa berhaji, niku yang diwajibkan namun sekali. Zakat 2,5% dari harta kita. Loh, seandainya kemudian itu saja yang kita lakukan, ya, kalau dalam beberapa hadis keterangan ya dakhala jannah kan ya, itu kan ya. Tapi kan kita tidak bisa kemudian menyempurnakan. Sebab poso kita kalau ngene opo nggih boten semerap, salate gitu suwe boten semerap. Mboten haji sing kala wingi sing kita laksanakan itu nggih boten semerap. Zakat itu kan tidak tahu kita. Sehingga ridhani Gusti Allah niku disamaraken. Kita tidak tahu dari perbuatan baik mana kemudian kita akan mendapatkan ridhanya Allah. Dan apa? Supaya kita niki mboten ngantos meremehkan sekecil kebaikan apapun. Sebab bisa jadi yang kita anggap kecil, agung muga Allah turun rahmat dan ridhani Gusti Allah. Demikian juga murkanya Allah disamarakan kalian Gusti Allah. Sebab perbuatan kemungkaran kemaksiatan nopo kemudian mandap murkane Gusti Allah disamarakan.
Isare napa? Supaya kita niki hati-hati pun ngantos melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Bisa jadi kita menganggap kecil tapi besar bagi Allah, murkane Allah mboten mandang. Termasuk wali. La ya'riful wali ilal wali. Tidak diketahui wali kecuali wali. Jadi kita mengentos wali Gusti Allah pundi. Bisa jadi di dalam komunitas kita ada wali yang disamarkan oleh Allah. Mengapa ngoten wali niku disamarkan kali Allah? Sebab kita pun hati-hati pun ngantos kita niki mendolimi seseorang. Sebab bisa jadi yang kita dolimi niku ternyata wali ini Gusti. Niki ingkang matur Sayyid Ali bin Zainal Abidin bin Ja'far As-Shadiq, satu daripada keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah niki matur-matur disebataken wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun. Setelah kehidupan yang lampau, kehidupan yang kita jalani sekarang, matur-matur kehidupan yang akan datang. Nah, kehidupan yang akan datang disebataken teng mriki wa in kullu lan ora ana utawi sekabehane makhluk lamma jami'ul ladaina muhdharun. Angin iku utawi sekabehi ladaina ing dalem ngersa ningsun iku muhdharun den tekaake kabeh. Den tekaake muhdharun. Mboten teko nggih, tekaake. Dados lek ndugi kados kula kali jenengan ngeten iki kan hadir nggih. Hadara yahdur. Hadara yahdur. Kemudian hadir ngoten muhdir ngoten. Niku tasrifane ngoten. Tapi kalau muhdharun niku dihadirkan. Kalau dihadirkan berarti ada kekuatan yang luar biasa yang menghadirkan mereka. Dan tidak kemudian satu pun akan ditinggal oleh Allah. Wa yauma nusayyirul jibala wa tarol arda barizatan fa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ini dalil ngaten nggih. Niki surat napa? Surat Kafir. Disebutaken apa? Wa yauma nusayyirul jibal. Pada saat itu, ketika hari kiamat, kami memperjalankan. Kalau saro yasiru niku berjalan, tapi nusayyir niku memperjalankan jibal. Sehingga gunung-gunung yang kelihatan kokoh, gunung-gunung yang kelihatan kuat niku diperjalankan oleh Allah. Berarti dicabut kalian Gusti Allah, tidak ada di tempatnya. Diperjalankan. Watarol ardo barizatan, dan engkau melihat bumi itu lempeng rata semuanya. Sebab napa? Gunungnya pun dicabuti kalian Gusti Allah. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami kumpulkan semuanya setelah manusia meninggal, manusia mati, dibangkitkan oleh Allah. Falam nughadir minhum ahada, satu pun dari mereka tidak bakalan ditinggal di alam barzah. Semuanya akan dibangkitkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Mangane ta mriki wonten ayat wa in kullu, berarti saben-saben tiang. Jadi tidak ada kemudian yang terlewatkan, semuanya akan dibangkitkan. Lamma jami'ul ladaina muhdharun, yang kemudian akan dikumpulkan oleh Allah dan dihadirkan oleh Allah, yang saat itulah yang kemudian dinamakan dengan Yaumul Hasyri, hari perkumpulan, Yaumul Jam'i, dan satu panggilan namanya mahsyar. Nah kita patut menerjemahkan apa? Padang mahsyar. Niki kehidupan yang akan datang. Dados damel pengimut untuk mengingatkan wujud kita, eksistensi kita hidup di dunia itu harus ingat apa yang telah terjadi dan harus ingat apa yang akan terjadi. Sehingga wonten pelajaran tauhid nuku wonten malih pelajaran wonten tauhid ya, napa? Tahu diri dan tahu batas. Nah niki sing ngepot. Niki napa niki pelajaran hidup lah ngoten iki ya. Tahu diri.
tahu diri memang kita ini makhluk Gusti Allah. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Tetap kami yang menciptakan kalian meskipun kamu mendustakan. Mboten ya Allah, gak, kamu itu makhlukku. Nahnu khalaqnakum, kamu yang menciptakan kamu. Kalau mboten enten tiyang mboten urip napa lahir meletek watu kan nenten. Nek wonten pewayangan, wonten niku diswaduk dari 1000 nggih niku niku. Kurawa ta niku. Ada saja sesuatu dari 1000 niku urip kabeh gawedhe kabeh ya. Dan itu adalah wujud bagaimana kemudian kita ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dibiarkan mboten, tapi dipelihara oleh Allah, dijamin rezekinya oleh Allah. Supaya kita niki tahu diri, oh kita niki makhluk. Sehingga tiang Quraisy dan itu kan nolak-nolak ngoten, mandap surat Quraisy. Ya kan? Supaya tiang Quraisy itu ngertos bahwasanya mereka itu dimuliakan oleh Allah. Kita akan menginginkan napa? Misale Kanjeng Nabi niki Jawa ngono misale nggih ya. Bangga kita niki. Ya kan mau dipilih dari sekian banyak sak dunia niki. Kanjeng Nabi niku ndugi Jawa misal nggih ya. Mungkin bahasa Quran niki basa Jawa. Tapi ini kan bahasa Arab. Yang itu ada di tanah Arab. Yang dipilih sekian Bani niku ternyata yang dipilih adalah Bani Quraisy. Yang dipilih Bani Quraisy. Dan Bani Quraisy itu pun dimuliakan kalian Allah. Mandap surat ingkang nami surat Quraisy. Dengan apa Allah memuliakan Bani Quraisy? Gitu wae ayat Quraisy niku. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang Quraisy ila fihim, yang mana kebiasaan adalah rihlatas syita'i was-shaif, melakukan perjalanan pada musim dingin dan Yaman, syita, shaif musim panas, perjalanan ke Syam atau Syria. Matung-matung ila fi rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah rabb hadzal bait. Bait itu pundi? Ka'bah, yang memiliki Ka'bah, yang mendirikan Ka'bah, yang membuat Ka'bah, yang meletakkan Ka'bah, yang menguasai Ka'bah. Alladzi, yang mana zat yang membangun atau yang menciptakan Ka'bah, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan mereka makan dan menjamin keselamatan dan keamanan mereka. Sehingga tanah Mekah niku terkenal dengan baladul amin. Nah ini kan kenikmatan. Dan apa? Sebab dalam perjalanan niku dijamin selamat. Nggih lek mriki Surabaya, mriki Jakarta nggih ya. Damel pesawat, damel kereta insyaallah nggih aman. Nah niki perjalanan sampai 1, 2 sampai 3 bulan. Ten pundi? Ten padang pasir. Tumpakane napa? Unta. Lek bengi nggih damel kemah. Wademe masyaallah. Dijamin keselamatannya kalian Gusti Allah. Sehingga masyhur wekdal menika lek tiyang Quraisy niku medal aman. Karena ayatnya kan at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan ini kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Ya mestinya tahu dirilah. Gitu. Jadi kita itu harus tahu diri dan tahu batas. Batasannya apa? Batasan kita kematian. Tidak ada kemudian wonten yang murid selama menit. Batasnya itu kematian. Lah, kurikulum ba'dal maut yang paling jelas itu Islam. Ada 9, ada 7. Yang baru kita lampaui kan 2. Iya kan? Alam rahim, alam dunia. Lah mungkin masih 7 lagi alam yang kita rasakan. Seperti alam barzah dan seterusnya. Tasik wonten 7. Maka kita kemudian tahu batas. Iya, kita ada finishnya. Maka ya monggo sak deringin finish niku ya harus kita persiapkan sebaik-baiknya. Nah niki dados pengimun. Wa in kullul lama jami'ul ladaina muhdharun. Semuanya dikumpulkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini yang bagaimana? Dijelaskan ayat niki. Di mana nggih? Wa ma kullun illa jami'ul ladaina muhdharun. Semuanya akan dikumpulkan.
Wa ingkuri alaman niki namun niki nahune ingkul makhlukin yujma, setiap makhluk akan dikumpulkan, setiap makhluk. Tuh, berarti makin kewan nggih. Nggih. Kewan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewan niku mboten taklif, mboten diminta pertanggungjawaban, maka dengan perintahnya Allah mereka semua akan mati dan menjadi debu, menjadi tanah. Yaumal qiyam fi hadratina wa nujazihim ala amalihim in khair fa khair wa in syarrun fa syarr. Maka akan mendapatkan balasannya masing-masing. Kalau baik mendapatkan balasan yang baik, kalau buruk akan mendapatkan keburukan. Kama qala alaihi salam, ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamah. Nah niki keterangan bagaimana nanti pada hari kiamat, yaitu ketika mereka dikumpulkan di hadapan Allah. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Batasan ini pasti yang kita pernah merasakan kenikmatan niku badhe ditangletaken kalian Gusti Allah. Kemudian walaisa bainahu wa bainallahi ta'ala turjuman, dan ketika di hadapan Allah maka dia hanya berhadapan dengan Allah dan tidak ada yang menerjemahkan. Nah, dalam keadaan bagaimana? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah niku mereka itu dalam keadaan khufatan uratan gurlan. Khufatan dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki. Uro dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Uzlan dalam keadaan tidak terkhitan. Sehingga manusia lagi dalam keadaan tidak terkhitan, maka dia akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah pun juga dalam keadaan tidak terkhitan. Ini jelas teman-teman wonten mustasnayat yang dikecualikan. Tapi umumnya terus Kanjeng Nabi dan hadis Sayyidah Aisyah niku wau khufatan uratan hurlan. Tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan baju, tidak dalam keadaan tidak terkhitan. Mboten Sayyidah Aisyah matur ngeten. Ar-rijalu wan nisa'u jami'an yang turu ba'du bila ba'din. Lek ngoten dos pundi ya Rasulullah? Mungkin tiang jalan ningali tiang estri, tiang estri ningali tiang jalan. Dalam keadaan apa? Tidak menggunakan pakaian. Kados bayi ngoten nggih ya. Bayi kan tidak menggunakan pakaian. Bayi kan tidak ada yang menggunakan alas kaki. Bayi kan tidak ada yang terkhitan. Ya, kecuali di wow, kalau Nabi kan terkhitan, lahir dalam keadaan terkhitan. Nah, kemungkinan nanti bangsa malah dumateng Gusti Allah nggih ngoten. Dalam keadaan tidak menggunakan baju, dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, dan dalam keadaan tidak terkhitan. Kita ngeleti kalian, Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa' jami'an yanturu ba'duhum ba'dha. Apakah nanti antara yang laki-laki ningali sing tiyang estri, nanti tiyang estri yang itu yang jalan terus pundi ya Rasulullah? Yang ngoten kula terus pundi ya Rasulullah? Ngoten. Terus gambaran niku gambaran dunia. Dijawab kalian Kanjeng Nabi, faqala al-amru asyaddu ayyuhammimahum dzalika. Ya Aisyah, kejadian nanti itu lebih dahsyat daripada hanya sekadar menginginkan melihat seperti itu. Kejadiannya itu lebih dahsyat daripada itu, atau sipun tidak ada lagi keinginan untuk melihat satu dengan yang lain, karena semuanya akan memikirkan nasibnya masing-masing. Oke, dan itu terus pun kelajenganipun insyaallah kita lanjut pertemuan ingkang ngajeng. Niki wonten 5 perkara atau 5 hal sing ditanggletaken Gusti Allah dumateng kita. Fa insyaallah kita lajengaken niku ngajeng. Niki mawon ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi wonten manfaatipun, amin ya rabbal alamin. Monggo menawi wonten pertanyaan. Sama juga? Oh nggih, monggo. Nggih. Abu Thalib
niku nggih wonten pertanyaan nggih sering kita niki nggih kita pirengaken. Abu Thalib memang dalam sejarah beliau secara lisan niku dereng bersyahadat. Tidak bersyahadat. Sehingga matur-matur kita tercatat sebagai tiang sing dereng mlebet Islam. Utawi non muslim yang kafir. Tapi wonten keterangan ngeten. Imannya seseorang itu tidak diwajibkan syahadat didengar oleh orang lain. Ngeten ya. Bisa jadi beliau bersyahadat, tapi di tempat yang rahasia biar menjaga baninya itu tidak menyerangnya atau tidak terjadi perpecahan di antara baninya. Karena lek mirengaken mengikuti sejarah Abu Thalib begitu luar biasa jasa beliau terhadap Kanjeng Nabi. Sampai beliau kemudian Sayyidah Fatimah niku kan Sayyidah Fatimah muslimah. Sayyidah Fatimah muslimah. Niku Sayyidah Fatimah garwanipun maksudnya garwanipun Sayyidah Fatimah putri Kanjeng Nabi. Sayyidah Fatimah binti As'ad sing garwanipun Abu Thalib dalam sejarah niku muslimah. Niku sampai mendahulukan Kanjeng Nabi daripada yang lainnya. Kan alit-alit ya Kanjeng Nabi ora diageng ya. Niku alit-alit putra Kanjeng napa keputrane Abu Thalib alit. Lek badhe maringi minuman, makanan niku didahulukan Kanjeng Nabi. Sehingga begitu terkesannya Kanjeng Nabi dan Sayyidah Fatimah niki putrine matur ngoten diparingi nami Fatimah. Biasanya kan ngoten ya. Kalau ada seseorang yang mempunyai jasa dalam kehidupan kita, lah namine niku jenengan paringi putra jenengan putrane napa namine tiyang niku. Sehingga yang paling punya jasa kepada kita siapa? Apa? Maka